Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Semakin hari semakin jos podcast ngupas manten, ngobrol serba-serbi manten. Kenapa sih kok makin jos, optimis banget Raka? Ya iyalah, ini info yang harus kita sampaikan. Satu narasumber yang bener-bener keren abis ya. Satu narasumber yang bener-bener ditunggu-tunggu semua masyarakat Indonesia. Sopo sih malam ini yang akan hadir? Ini adalah artis ibu kota, artis ibu kota asal Surabaya. Siapa mana kalau bukan ada Mbak Lilin Herlina. Yang keras bro. Aku nggak mana ya? Luar biasa. Kamera mana? 1, 2, 3, 4. Kamera 4. Oke, Mbak Lilin di sini. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Lilin? Baik Mas Raka. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dengan gimana? Waalaikumsalam. Dengan sehat juga. Alhamdulillah sehat walafiat dan semua ibadah puasanya lancar semua Mbak ya. Karena ini merupakan perjuangan dari teman-teman juga Mbak, mempunyai konsep. Ayo di bulan suci ini kita manfaatkan yang positif. Kita bikin podcast. Ini baru 10 hari Mbak. Baru 10 hari jalan Baru ya. 10 hari jalan. Tadi saya sempat terkejut juga. Wah luar biasa loh. Nobel itu Luar biasa. semakin berkembang biak. Wih, di bidangnya ya kan, Alhamdulillah. macam-macam lah. Sekarang malah sudah merambah ke dunia podcast seperti ini. Luar biasa. Dan saya merasa bangga banget ya sekali lagi ya. Ini sebuah penghargaan ya buat Raka. Mbak Lilin di episode ke-11 ya sudah hadir di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Nah, ini yang perlu saya jelaskan Mbak Lilin ya. Iya, Mas Raka. Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten, ini merupakan wadah Mbak Lilin, juga fasilitas atau pusat informasi perlengkapan pernikahan. Jadi semua vendor-vendor wedding di Jawa Timur ya, khususnya juga Indonesia, mulai dari rias manten, dekorasi atau kuade, catering, foto video, WO, entertain, musisi, termasuk artis Mbak Lilin ya. Alhamdulillah semua jadi kita wadah di sini ya, Mbak Lilin. Jadi bisa berbagi info, bisa menjadikan sebuah inspirasi dan juga motivasi yang ada di sana Mbak Lilin. Luar biasa loh teman-teman. Sekali lagi terima kasih Nobel banyak ini Mbak Lilin. keren. Thank you sudah hadir. Oke Mbak Lilin, luar biasa. Ini merupakan kesempatan Raka ya, dan juga di podcast ini bisa berbagi informasi tentang masalah sejarah ya yang harus kita kupas, kita uncek gitu ya di podcast ini ya, dari seorang Lilin Herlina. Emang sebenarnya nama originalnya siapa Mbak? Lilin Herlina kah atau siapa Mbak? Saya. Betul. Siti Munawaroh. Nah, kan betul. Berarti nggak jauh beda sama Raka, nggak apa-apa. Raka juga akui nama Raka Abdul Muiz ya. Nah, setelah masuk dunia radio, ya, ayo gantiin jenenge sing familiar. Lho iki familiar Pak Abdul aku ngomong ngono. Ganti pokoknya. Cerita Raka Mbak ya. Gitu ya. Akhirnya ada TV Mbak sinetron, ada namanya Raka. Saya angkat langsung. Wes aku Rakai, produsernya masuk gitu. Akhirnya jadi Raka jauh gitu loh Mbak. Jauh ya. Dari Abdul Muiz ke Raka Maulana. Oh gitu. Kalau saya kebetulan Siti Munawaroh tadi adalah bukan nama saya yang asli, alias nama gojlokan. Gojlokan saya sama Mas Raka. Kan ditanya ini nama asli. Betul. Kebetulan nama Lilin tuh nama asli, nama pembelian orang tua. Jadi ceritanya kenapa kok kadang-kadang aneh ya, ada yang bilang jeneng kok Lilin kok apa? Itu ada kisahnya sendiri gitu. Tahu orang tua dulu ada kisah karena pernah kerja dulu bareng kayak orang luar negeri gitu dulu zaman dulu, merantau ke Surabaya. Pernah ke luar negeri Mbak orang tua? Enggak, di Surabaya. Cuman kerjanya itu waktu itu lama ikut sama kayak orang Belanda gitu. Oh, paham. Jadi dikasih kebaca. nama. Nah, di sana itu ada putrinya salah satunya yang namanya Lilin juga. Jadi dikasihlah nama ayah saya itu diturunkan ke saya namanya Lilin. Tapi namanya bukan Lilin Herlina. Nah, itu gimana? Muncul Lilin Herlina itu gimana? Heliana aslinya. Lilin Heliana. Waktu dimulai merambah ke dunia panggung itu tahun 2000 itu kebetulan Mas Bram Sakti mesti masyarakat tahu kan, teman-teman juga tahu semuanya. Sahabat. Itu susah banget nyebut Lilin, kamu saya panggilkan artis yang satu ini. Lilin Heliana susah. Oke. Akhirnya itu yang punya sambat ya istilahnya ya.
Mas Bramnya sendiri atau dari pihak Mbak Lili merasa? Mas Bramnya. Mas Bramnya Kalau saya jadi MC-nya. nyatat namanya selalu Ya udah, Lilin Heliana Heliana, karena gitu nama kan. asli kan. Oke. Apalagi saya itu waktu dari dulu kalau istilahnya berkarya itu gak ngerti zaman dulu. Oleh jeneng gue harus dikenek-kenek nonda. Jadi Ya wes apa adanya. namanya siapa Dok? Lilin Heliana gitu. Lagi giliran di atas panggung, Lilin Heliana tuh susah disebut. Susah Akhirnya disebut. keplecok. Yes. Lidahnya keplecok Lilin Herlina. Keluar lah. Terus zaman dulu kan cepet banget. Secara kan? tidak langsung Mas Bram ya. Nggak sengaja, jadi nggak ada Mantap, Mas janjian. Terus habis gitu setelah VCD-nya keluar di pasar-pasar, Ya. terus ganti jenengku Mas. Lili Herlina, loh kok Lili Herlina, tapi karena sudah terlanjur, Yes. bajakannya udah keluar, jadi di mana-mana saya dipanggil sudah Lilin Herlina Herlina. sesuai dengan keplecok tadi. Keplecoknya Mas Bram itu, tapi luar biasa dengan keplecoknya Mas Bram. Mungkin nonton Mas Bram ya. Iya pasti. Luar biasa Mas Bram, ternyata jadi bledos. Jadi Herlina itu sudah Tapi keren Mbak. udah kemana-mana. Bener, keren juga gitu Mbak. Ya kadang orang malah Mbak Herlina gitu, udah Dia nggak. manggil Herlinanya ya. Helianya sudah nggak sama Nggak sekali, kepake. nggak ada sama Iya, sekali. iya. Oke, siap. Kayak gitu Mas Raka. Wih, Berawal luar dari biasa. ketidaksengajaan itu tadi. Oke, berawal ketidaksengajaan seorang MC Mas Bram ya. Iya, Mas untuk Bram seperti sounding yang awalnya Lilin Heliana Susah. susah keplecut Herlina Herlina. dan akhirnya meledos bro, luar biasa. Itu sejarah. Nah, ini sebuah edukasi. Kalau tidak ada Mopas nggak mungkin dioncein. Sopo sih sebenarnya nama aslinya ya, Pak. Iya. Nah, terus untuk berkarir di dunia tarik suara itu ada apa ya? Referensi dari orang tua turunan kayak atau ada hobi atau bakat gimana Mbak ceritanya dulu? Kalau buyut dulu ada yang salah satunya ada yang kayak ikut kayak sinden gitu. Sinden Jawa. Oke. Sinden Jawa gitu Mas. Keluarga saya dari keturunan dari buyut. Cuman kalau saya pribadi sih saya nggak seberapa dulu ya awalnya ya. Karena saya itu pengen di bidang pariwisata dulu kayak menguasai bahasa asing dulu cita-citanya saya. Okay. Cuman orang tua kebetulan tidak Setuju. support gitu. Tidak support. Supportnya namanya orang desa itu kan istilahnya orang desa yang merantau ke kota pasti punya impian apa? Pengen anaknya jadi penyanyi. Jadi emang dari orang tua, ya? ada impian ke sana gitu ya. Iya. Tapi buyut emang ada basic tadi di sinden itu ya. Cuman saya pribadi setelah mengenal dunia kayak saya kan lulusan pariwisata ya. Oke. Jadi pengennya ke bidangnya ke sana nggak Ya, ke sesuai bidang nyanyi, dong ya. Cuman karena orang tua ibu saya sebelum almarhum itu sempat berpesan ke saya kalau pengen anak perempuannya kan cewek saya aja Yes. toh. Terus jadi pengen punya cita-cita anak perempuannya ini pengen jadi penyanyi piye gitu. Nah, terus itu gimana ceritanya? Apakah melalui dengan apa namanya kursus tarik suara atau itu. belajar atau bagaimana? Itu Sebenarnya kalau diceritain itu panjang banget Mas. Pertama, yang ditarget jadi penyanyi itu tidak punya cita-cita jadi penyanyi. Yes, karena basic Kedua, tadi pengen selaras dengan bidangnya itu ya di karena pariwisata ya. saya dari kecil tuh pengen menguasai berapa bahasa asing dulu. Impian saya pribadi. Oke. Cuman orang tua karena pengen terus zaman dulu tuh kan kalau pengen jadi penyanyi juga gak segampang sekarang ya kan. Saya tuh waktu itu ibu saya tuh istilahnya pesan terakhir ya masih pas sakit. Ibu pas sakit sebelum ibu almarhum itu pesannya ke saya jadi nggak usah. Saya dulu salah satu siswi yang istilahnya berprestasi di bidang pariwisata itu. Jadi saya sebelum lulus itu sudah diminta sama waktu dulu ada hotel satelit di Mejen Sungkono. Oke. Jadi saya siswi yang sebelum lulus itu sudah diminta sama pihak manajemen. Oke. Karena pernah ini magang di sana. Iya. Karena pernah magang di sana terus mereka tertarik, sudah dipesan lah istilahnya. Tapi pesannya ibu sebelum almarhum jadi penyanyi aja gitu. Luar biasa. Terus saya juga waktu itu ya Allah, terus setelah ibu nggak ada beneran saya ngerasa kayak punya tuntutan gitu. Tuntutan seolah kita kan orang tua ya cuman ayah sama ibu aja tuh. Ibu juga sudah almarhum, pesannya pengen jadi penyanyi. Jadi tuh akhirnya saya nyari-nyari karena kemarin-kemarin sudah pernah diikutkan ibu kayak lomba-lomba tapi gak pernah juara ya kan. Jadi melanjutkan, piye aku caranya pengen jadi penyanyi. Jadi kayak ngelanjutin ikut lomba radio dan semacamnya. Tapi setelah meskipun dengan suara yang menurut saya pas-pasan itu tadi, gak ngerti caranya pengen jadi penyanyi, saya ikut lomba juara Mas akhirnya. Mulai juara harapan, terus jadi juara 3. Itu di tahun berapa tuh Mbak Lili? Tahun
kalau lomba-lomba itu tahun 2099, tahun 99 tahun 2000 itu. Tahun 2000-an ya? Iya, 2000-an. Terus habis itu setelah ikut lomba-lomba itu, jadi saya kayak dikenal kanan kiri. Betul. Disuruh nyumbang kanan kiri. Pikiran saya nyumbang nggak apa-apa, nyumbang nggak dapat gaji, tapi kan sudah ke jalurnya ya, bukan pariwisata tadi pasang gitu loh. nama lah istilahnya. Jadi pariwisata sudah saya tinggalkan, bener, saya sudah nggak ngejar ke sana, sudah ngejar impiannya almarhum ibu tadi. Tapi nggak tahu, mungkin karena doa orang tua atau kemauan orang tua ya. Jadi kayak gampang aja jalannya gitu, Mas. Alhamdulillah. Jadi kayak meskipun saya lomba ya jadi menang ya kan. Terus meskipun juaranya waktu itu bukan juara 1 ya, tiba-tiba juara 2, juara 3, terus sampai akhirnya saya terakhir itu di Jawa Timur juara sejatim saya. Wih, luar biasa. Jadi lombanya itu ada pop, ada dangdut, cuman waktu itu juara sejatimnya itu kena saya di RRI dulu. Berarti umum, all round gitu, all round. Digabung ya antara dangdut sama pop itu digabung. Kejuaranya digabung waktu itu. Oke. Dan saya juara waktu itu saya juara 1 sejatim. Subhanallah. Tepuk tangan bro, juara 1 bro. Sejatim. Pernah kali ya. Jadi dari lomba akhirnya naik ya, yang mungkin bisa dibilang dikenal Jatimnya itu di audisi lomba sejatim ini Mbak ya, yang mulai terbentuk kalau namanya. Sebenarnya kalau terbentuknya bukan dari festival sih Mas. Kalau festival itu kalau zaman dulu tuh iya juara oke. Cuman untuk dikenal orang tuh kayak juga masih susah. Zaman dulu nggak segampang sekarang. Saya baru dikenalnya itu setelah tahun saya panggung ke panggung kan, ya wis bayaran piro terserah wis lah yo. 2003 itu saya nggak tahu kok, ya Allah itu tadi ya. Saya mulai start lomba-lomba tahun 2000-an. 2003 sudah ditawarin sama Palapa waktu itu belum New Palapa ya. Oke. Nah setelah Palapa saya dapat beberapa job. Itu tahun 2003 ya Palapa 2003. Itu bergabung di Palapa ya. Oke, 2003. Kan semua orang kayak waktu itu pengen banget gitu, pengen dan semua gabung. musik di tahun itu kalau nggak salah Palapa ya. Palapa emang. Zaman itu Palapa. Saya juga kok bisa istilahnya kayak aku ngerasa kok di jodoh, kok dijodohin. Karena saya menganggap sebuah pertemuan itu kan jodoh juga ya. Betul. Kok tiba-tiba aku ditawarin, ya Allah, alhamdulillah waktu itu seneng. Cuman di 2004 saya ikut acara La TV waktu itu Bintang Dangdut Semiliar. Semacam kayak KDI gitu. Jadi Palapanya saya tinggal juga. Istilahnya saya baru dikenal orang di Palapa baru berapa bulan Agustus saya ikut Palapa pertama. Sampai 1 tahun ya berarti di Palapa belum karirnya ada. Ya. Terus bulan 3 itu aku sudah ke Jakarta waktu itu. Oke. Ikut Bintang Dangdut Dan itu Semiliar. masuk Tembus sampai 10 besar aja sih. Iya, untuk kategori wanita saya nomor 4 waktu itu. Enggak juara 1. Jadi istilahnya mudah aja jalannya waktu itu. 2003 tawarin Palapa, 2004 saya ke Jakarta, di sana ada kontrak kerja selama 2 tahun kan. Di Jakarta 2 tahun. Terus setelah itu saya pulang pergi Jakarta Surabaya karena saya ngerasa balik ke Palapa lagi setelah membawa nama dari Bintang Dangdut Semiliar. Saya ngerasa balik ke Surabaya, harus ke Surabaya lagi karena gabung sama Palapa lagi itu. Akhirnya saya bolak-balik Jakarta Surabaya. Yes. Artinya ketika di momen ke Jakarta, audisi di Jakarta itu Mbak, ya itu artinya akan lebih memperkuat juga Mbak ya, ke masyarakat akan lebih dikenal lebih luas dan lebih kuat, dan akhirnya bisa masuk ke Palapa lebih mudah lagi, ya toh. Meskipun di situ istilahnya 10 besar gitu ya. Wih, keren perjalanannya luar biasa. 2004 ya? Udah lama 2004 Mas, ya, udah lama 2004 ya waktu itu Mbak ya. Meledos semua entertain terutama musik-musik dangdut ya. Emang zaman 2024 itu udah nomor 1 lilin. 2004 Mas. Sorry, 2004 ya. Lilin 2024 2004 ya. Kan kontrak kerjanya 2 tahun tuh. Bener. 2007 itu saya balik lagi. Surabaya. Tapi mondar mandir karena saya gabung lagi sama New Palapa sama Monata waktu itu. Yes. Jadi akhirnya ya banyak di jalan ya, jobnya di Jakarta ya, jobnya di Jawa Timur ya iya. Oke, mantap. Di titik bisa dibilang nasional ya, sempat Raka juga korek-korek juga istilahnya, sempat rekaman di beberapa brand juga gitu Mbak ya. Itu di tahun berapa Mbak? Itu sudah 2020-an ya mungkin Mbak ya? Kalau dari 2000 pulang dari Jakarta itu gabung sama Palapa lagi itu kita sudah mulai bikin kayak album
kayak daur ulang lagu-lagu koplo itu sama Palapa dari tahun 2009 kalau nggak salah. Oh, udah 2009 itu sudah ada sama Perdana Rekod waktu itu. Tapi di Jakarta sendiri saya sudah ada single waktu itu dari hasilnya Latifi itu, seluruh 10 besar kan sudah dibikinkan single. Salah satunya yang awal single saya waktu itu Kepastian itu, ciptaan dari Ayah Muchtar Kelana. Wih, keren. Itu pertama single yang Mbak Lilin bawain ya? Pertama kali. Oke, sekarang udah berapa single Mbak? Mulai 2009 itu. Kalau single lagu baru tuh sudah banyak banget. Ada tapi album Mbak? Waktu itu kalau album itu sama Ayah Mansur. Jumpa kembali bersama Ayah Mansur itu satu album sama Ayah Mansur. Itu juga proyeknya Ayah Mansur juga waktu itu. Yes. Cuman kalau single mulai Bawang Merah, mulai Kepastian, mulai Selembar Nyawa, banyak lah Mas. Kalau disebutin banyak banget. Oh, paling 2 hari lagi baru kelar podcast ini bro. Enggak, teman-teman bisa cek sendiri kalau nanti di YouTube single-singlenya Lilin Herlina, diklik aja nanti pasti keluar semua. Mantap, betul. Oke, banyak sekali nanti yang harus kita kupas lagi teman-teman ya. Ini masih perjalanan tentang Lilin Herlina ya. Proses untuk menjadi seorang artis yang mulai dari ikut lomba-lomba, kemudian juga audisi juga ya, sampai rekaman, sebuah nota luar biasa. Nah, nanti kita akan sharing juga kepada teman-teman gimana nih caranya, tips ya, atau tahap-tahapnya untuk menjadi seorang artis yang benar-benar bisa diterima masyarakat dan juga profesional. Ojo nandi rek, tetap di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi Manten. Baik, masih di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi Manten. Tentu kalau kita berbicara tentang masalah manten, masalah wedding ya, selain calon manten sudah duduk di pelaminan ya, lungguh nang kuwade wis ayu, mesam-mesam ambek calon suami, calon istri, gak ono sing ditonton alias gak ada artisnya, garing, kecut ya. Makanya kalau pengen butuh hiburan, pengen ada artisnya, ayo ada Lilin Herlina, tepuk tangan lagi. Kalau ada calon manten yang sudah mesam-mesem, maka dibutuhkan calon manten berikutnya. Wih, ini bro, calon manten berikutnya loh bro. Oke. Tapi Mbak Lilin semakin di sini kok semakin cerah gitu wajahnya ya. Semakin bersinar. Ya aku tak kandani ya ke teman-teman yang ada di luar sana. Kenapa? Karena Mbak Lilin selalu pakai ini loh ya. Ada sponsor, ada Voilab. Nah, ini yang membersihkan, yang bikin bersinar Mbak Lilin Herlina ya. Perawatannya Voilab ya. Makasih Voilab. Luar biasa. Boleh dicoba teman-teman nanti. Boleh, tinggal di spray aja itu ya. Kedua juga terima kasih nih buat ARC. ARC ini Afika Rumah Cantik Foto Video. Thank you supportnya luar biasa ya. Oke, kembali ke Mbak Lilin Herlina. Iya, bisa loh dia loh. Kita panggil originalnya. Ya. Lebih mantap juga. Lilin Herlina. Kata Mas Bram kelamaan dulu biar. Lilin Herlina. Ya, lebih simpel, Mbak, lebih gampang. Iya. Oke, Mbak, sekarang teman-teman Mbak pastilah mempunyai sebuah impian, angan-angan, harapan gitu. Nggak mudah loh jadi artis yang benar-benar konsisten seperti Mbak Lilin Herlina. Waktu yang sangat luar biasa ya, sampai detik ini pun masih eksis luar biasa. Wah, aktif di TikTok ya setiap hari. Boleh nanti kita tebar-tebar informasi TikToknya apa nanti ya. Boleh tebar-tebar persona. Yes. Boleh juga. Tapi yang paling penting Mbak Lilin coba diceritakan atau bisa sebagai edukasi. Piye sih Mbak carane ya untuk menjadi seorang artis, penyanyi yang profesional dan bisa eksis sampai detik ini Mbak. Piye Mbak? Kalau itu sih kitanya itu aja ya, jangan menutup diri dari kritik, dari saran teman-teman, karena apapun itu kan kita tumbuh berkembang di dunia yang luas, entertain tuh luas, jadi bisa kita istilahnya karyanya berupa apa nih, berupa lagu, aktivitasnya berupa apa nih, meskipun umpama kayak saya penyanyi,
boleh dong. Kalau kadang-kadang saya juga pengen coba seperti Mas Raka juga. Saya di punya MC, ya. ada podcast juga. Istilahnya apa? Jangan nyaman di satu titik aja kalau saya seperti itu sih. Banyak konsultasi ke teman-teman. Saiki sing maju apa rek? Oh saiki ini Mbak. Saiki ramen ikutin aja. Jadi jangan pernah Harus ngikutin ngerasa. zaman, Iya, ya. jangan pernah ngerasa kita itu udah gede, nama kita udah jadi the king of apa. Nggak usah seperti itu karena di dunia entertain tuh semakin tahun tuh semakin luas. Maksudnya luas itu tidak harus jadi penyanyi, ya harus diundang ke satu tempat, ke satu desa, tidak harus seperti itu. Macam-macam bentuk namanya seorang entertain tuh harus terima apapun itu. Kadang-kadang kan kayak orang undang ya. Mbak Lilin mohon maaf, lagu-lagunya nanti Mbak Lilin itu tidak harus dangdut, mungkin lagu-lagunya religi. Jadi kita harus merambah ke sana juga. Iya. Jadi yang nggak bisa Pak, karena saya kan konvensional. Jangan seperti itu. Kayak Mas Raka pernah ngundang Mbak Lilin bisa nggak ya MC bareng saya gitu. Saya kan ngerasa nggak bisa, nggak apa-apa belajar aja. Jadi jangan biasa aku lebih bintang tamu loh. Jangan seperti itu. Jadi kuncinya itu aja sih, biar karyanya itu dalam hal apapun. Karena kalau kita sudah dikatakan sudah siap di bidang entertain, ya harus siap dengan apapun itu. Luar biasa bro, ilmu ini bro, tepuk tangan Mas Rey, tepuk tangan Mas Rey. Terima kasih. Luar biasa, bener nggak? Luar biasa ini sebuah ilmu ya yang harus Raka petik ya, yang harus Raka simpen juga ya di dunia, apalagi di dunia entertain. Makanya buat teman-teman yang ada di luar sana, kalau Anda ingin menjadi seorang entertain ya, baik di bidang karir apapun ya, baik di MC, di penyanyi, Mbak ya, ya, atau di pelawak dan segala macam, harus benar-benar berani ya membuka hati. Berani mencoba. Dan berani mencoba. Iya, betul sekali. Oke, itu kunci atau tipsnya. Satu hal Mbak, teman-teman juga banyak yang istilahnya tanya-tanya, ada harapan atau impian di tahun ini, kira-kira apa sih Mbak, mau bikin single kah atau mau duet dengan artis siapa? Ada nggak impian atau wacana plan di tahun 2024 ini Mbak? Karena saya meskipun istilahnya merambah ke istilahnya hal-hal yang tidak pernah saya sentuh, istilah kayak MC, saya lagi belajar, lagi apa. Tapi tetap impian seorang penyanyi adalah berkarya di bidangnya, yaitu dengan bernyanyi. Saya pengen selalu eksis memberi karya yang terbaik tuh teman-teman. Salah satunya pengennya apa? Pengennya rajin saya kasih karya terbaru untuk teman-teman semuanya di luar sana. Jadi tahun ini saya sebenarnya dari bulan-bulan kemarin sudah persiapan. Tapi namanya kita bikin single kan manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Jadi single ini sudah selesai proyeknya untuk sekarang, boleh dikatakan selesai, tapi tinggal video klipnya aja yang belum. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran mungkin akan ada persiapan untuk pembuatan video klip terbaru, lagu terbaru saya. Ada target Mbak Lilin kira-kira di bulan apa untuk launchingnya untuk single ini Mbak? Saya sih kepengennya di pertengahan tahun itu sudah keluar single saya. Karena setelah itu ada single berikutnya ya. Setelah itu ada single berikutnya yang itu juga sudah persiapannya sudah lama. Dan nggak tahu ya namanya itu tadi, manusia boleh lah ya berencana. Tapi kalau Allah katakan tidak ya, kayak apa, tinggal video klip aja kok nggak syuting ya Mbak. Ya memang seperti itu. Dan itu memang saya rasa yang dijalani semua penyanyi, tidak hanya saya, mungkin kan banyak itu persiapan penyanyi. Kalau kita nanya senior kita ya kan, kadang persiapan single aja sampai 2 tahun kayak gitu. Kadang waktu itu saya mikir lah poai 2 tahun, tapi ternyata tidak seperti itu karena nggak proses semudah itu. Kita bisa melihat, tapi yang menjalani itu kan ada prosesnya ya yang harus dijalani. Jadi insya Allah saya kepengennya di pertengahan tahun ini single saya yang sudah saya persiapkan lama ini keluar. Karena setelah itu rencananya 4 bulan atau 6 bulan berikutnya akan ada single terbaru lagi yang mau keluar. Wih keren, mudah-mudahan deh lancar semuanya ya. Dan tentunya pasti akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Single terbarunya di tahun 2024. Ada 2 single ya rencana? Insya Allah pengennya sih tahun ini 2 single. 2 single ya. Dalam 1 tahun ada 2 lagu yang akan keluar. Kolaborasi kan Mbak, sendiri, duet Mbak, atau gimana Mbak? Lagunya sendiri. Kebetulan persiapannya lagu sendiri, cuman lagu yang mau pengennya saya keluar dalam waktu dekat ini kebetulan kita arrangernya Om Hendro Saki. Keren. Jadi mohon supportnya. Sudah selesai semua proses rekaman, mixingnya sudah, tinggal kita persiapan video klip aja. Wih keren. Ayo teman-teman ditunggu ya. Mudah-mudahan Juni langsung meledos keluar. Amin ya Allah. Bro,
butuh foto video mungkin nanti Mbak Lilin bro. Video klip siap ya. Siap ya pokoknya ya. Berbicara tentang kembali ke manten. Ya. Ada nggak pengalaman Mbak ketika di dunia wedding atau dunia manten Mbak ya, yang paling Mbak Lilin disukai ya atau paling senang itu outdoor atau indoor Mbak? Ketika diundang di acara wedding ya, kita ngomong masalah wedding atau di manten Mbak ya. Nah, ada pengalaman kan Mbak bisa diceritakan Mbak? Kalau saya pribadi sih kalau ngelihat wedding ya, kalau semua saya ada undangan wedding tuh saya memang lebih sebenarnya suka ke indoor. Suka ke Karena indoor ya? indoor itu kayak private gitu kan. Yes. Karena kalau outdoor itu udah terlalu gimana ya, nanti kayak penonton dari luar bisa masuk semua. Kita juga pendekatan ke mempelai atau ke keluarga itu kayaknya nggak seberapa akrab karena dikarenakan pengaruh penonton yang kanan kiri tadi. Namanya penyanyi kan undangannya kayak gitu ya. Tapi kalau private kayak di indoor itu enaknya itu kita tetap deket sama yang pihak keluarga gitu. Kalau saya lebih suka ke undangan wedding itu indoor kalau saya pribadi. Lebih ke indoor. Oke. Siap teman-teman ya. Yang mau acara wedding Anda indoor, konsepnya yang keren banget ya. Mau lagu yang bener-bener dangdut, melo, konvensional, boleh. Silakan. Lilin Herlina. Terima kasih Ya, Mas konsep indoor. Nah, mungkin teman-teman WO nih yang lagi lihat juga ya, lagi nonton teman-teman wedding organize, ada klien nih. Mas, aku pengen masih orkesan atau dangdutan, tapi pengen yang indoor gitu ya. Boleh, orkesnya pakai Nobel Musik aja ya. Artisnya Lilin Herlina. Boleh. Tapi kan tidak hanya kalau kita kan nggak harus indoor juga ya. Semua pengennya mereka outdoor itu juga kita. Boleh sih. Boleh. Cuman rakatannya saya nyaman mana? Kalau saya lebih nyaman ke indoor itu tadi karena alasannya bisa tetap dekat sama mempelai. Karena kalau sudah misalnya kita sudah outdoor, biasanya outdoor tahu sendirilah kalau musik dangdut di outdoor seperti apa. Ya kan. Lali ambek tuan rumah ngurusi penonton nggak mari. Gak iso salaman ambek tuan rumah. betul. Kalau misalkan dari teman-teman calon manten yang ada di luar sana Mbak ya, aku piye caranya ngundang Mbak Lilin? Banyak sih yang awam ya, mohon maaf soalnya yang di desa-desa Mbak itu kan butuh jembatan, butuh referensi juga gitu ya. Mas, aku piye caranya Mas? Nah, di Ngupas Manten ini aku pengen lebih mudah Mbak ya untuk bisa interaksi dengan masyarakat Indonesia khusus Jawa Timur. Yuk apa sih Mbak caranya Mbak? Ada nggak istilahnya medsosnya TikTok, Instagram atau WA? Mungkin berkenan boleh disampaikan gimana caranya? Kebetulan kalau di IG ada Lilin Herlina, langsung diklik lewat DM lewat IG juga bisa. Lilin Herlina. Terus di TikTok juga karena sekarang yang rame di TikTok nih ya teman-teman semua. Di TikTok juga diklik Lilin Herlina 999 itu juga boleh lewat situ. Cuman karena kita sekarang ketemunya di Nobel Entertainment, jadi sementara boleh dong Mas Raka mewakili teman-teman semuanya. Boleh ya. Jadi boleh teman-teman langsung hubungin ke Nobel, ke Mas Raka khususnya. Bro, karena calon kita lagi di sini. Iyalah. Calon manajer bro, habis ini bro. Boleh apa-apa nanti lewat Nobel Entertainment luar biasa. Oke teman-teman, real ya. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh artis ya untuk acara wedding Anda mau konsep indoor ataupun outdoor ya, ingin mendatangkan Mbak Lilin Herlina, selain Anda bisa DM di Instagram barusan udah disampaikan, TikTok, langsung aja di channel Nobel Entertainment itu nanti ada. Insya Allah besok ini udah tayang ya. Mas Rey, Mas Rey. Spesial Mas Rey. Ngeluh jadi Mas Rey. Luar biasa. Oke. Tapi berarti mudah Mbak ya, artinya nggak harus lewat manajemen, ada WA apa gitu prosedurnya Mbak? Ada WA, cuma nanti kalau sudah di IG, kalau semua teman-teman ada yang lewat IG atau lewat DM TikTok, nanti akan disambungkan ke nomor WA yang biasanya nomor WA adik saya yang biasanya ngurusin off air seperti itu. Oke, sudah ada manajemen lah ya. Tapi kalau nanti dari masyarakat berarti langsung ke saya. Siap. Nobel ini loh ya, Nobel. Istimewa. Terima kasih banyak Mbak Lilin. Oke Mbak Lilin, terakhir Mbak Lilin ya. Apa sih yang perlu disampaikan Mbak Lilin kepada rekan-rekan vendor ya? Ini rekan-rekan vendor Mbak Lilin yang pertama ya. Jadi kepada teman-teman WO, perias, catering, dunia manten Mbak Lilin ya. Dari seorang Lilin Herlina sebagai artis, penyanyi ya,
di bidang yang sangat luar biasa di Indonesia ini, apa sih untuk menjaga untuk keakraban atau saling sinergi? Ada tips Mbak? Kalau ke teman-teman sih lebih ke apa ya, kita sharing aja ya. Jadi apapun kayak teman-teman umpama ada di Perias, di situ kan masyarakat itu mulai teman-teman Perias itu banyak juga yang kenal sama saya kan di tempat Nobel ini. Kasih yang terbaik aja untuk kliennya. Oke, jadi nggak usah mikir aku kok pas ikut pameran wedding ini kok dapatku jobnya dikit umpama. Tapi kasih yang terbaik aja, karena dengan itu nanti orang-orang pasti istilahnya itu sesuatu yang baik itu disembunyikan dimanapun tuh nggak akan bisa. Jadi kalau sudah kita ngasih yang terbaik, pasti orang akan cari sendiri ke kita. Jadi nggak usah mikirin kenapa kok aku begini, kenapa kok aku begitu, kok dia kok rame, kok aku kok enggak. Biasanya kan gitu ya. Tetap fokus kasih yang terbaik untuk klien kita. Jadi kita istilahnya apa? Kalau sudah kasih yang terbaik, insya Allah apapun yang terbaik itu akan ada jalannya sendiri. Luar biasa. Semangat kasih yang terbaik pokoknya. Oke, teman-teman vendor yang baru berdiri di bidang usaha weddingnya ataupun yang sudah lama, ini ilmu lagi ya. Ini dari Istadah Lilin Herlina. Kasih yang terbaik. Iya, bener, sepakat ya. Apapun kondisinya ya, harus kita profesional, kasih yang terbaik, insya Allah lah nanti yang namanya rezeki pasti akan datang sendiri ya. Terakhir Mbak Lilin, buat calon manten yang ada di luar sana, sekali lagi ya, kalau misalkan sudah tanggal bulan udah ketahuan ya, atau udah ketemu nih, bingung cari Mbak Lilin, piye cara nih, tegas nomane Mbak Lilin. Penting Mbak Lilin. Tegas nomane teman-teman, siapapun di sana dimanapun Anda berada, kalau bulannya sudah dekat, terus kita bingung nih ya. Biasanya katanya mantenan sharing ya ke Nobel. Butuh artis ya ke Nobel ya kan. Mantap. Butuh apa profesional sound. Bisa nanti sharing sama Nobel ya kan. Betul. Mas Kakak aku mau mantenan, sudah dapat nih riasnya, sudah dapat temanya, sudah dapat. Aku piye Mas ya pengen orang ngerenge alias sound system gimana Mas? Konsultasi langsung ke Mas Raka. Di Nobel ini teman-teman semuanya sudah lengkap. Dari artisnya, dari apa aja ya, dari perias, dari kayak kita apa namanya dekorasi, catering dan segala macam. Di Nobel ini sudah lengkap dan terpercaya. Betul sekali guys, betul sekali, saya tegasin ya. Pokoknya teman-teman kalau butuh info wedding, info perlengkapan manten ya, langsung tonton di channel YouTube-nya Nobel Entertainment TV ya. Nobel Entertainment TV. Nah, bocoran yang terbaru ya, project dari Lilin Herlina selain seorang artis dan banyak sekali usaha-usaha lain, sebentar lagi akan kolaborasi. Dia punya sound system, juragan sound ternyata. Habis ini kita kolaborasi dengan Serba-Serbi Manten Expo. Luar biasa. Mudah-mudahan kita jalan. Luar biasa. Mbak Lilin, makasih banyak Mbak Lilin ya. Atas support, atas kehadiran Anda. Mudah-mudahan nanti ada Lilin Herlina episode 1, episode 2, episode 3 dan selanjutnya. Makasih banyak ya Mbak Lilin ya. Sukses selalu. Yes, itulah. Teman-teman juga yang di sini kayak sepi gini penonton. 3.500 orang. Yes, luar biasa. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya bersama Mbak Lilin Herlina, episode 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Saya Raka Maulana pamit. Dan saya Lilin Herlina pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.